Baik, yang pertama saya kira kita sudah mengikuti tahapan pendaftaran dan penjaringan yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Padang Sidimpuan. Kami sadar tahapan ini adalah tahapan yang sangat strategis di dalam rangka menuju keputusan DPP Partai Golkar pada akhirnya. Dan hari ini kita sudah mendaftar di DPD Golkar Padang Sidimpuan. Tentu yang akan kita lakukan berikutnya adalah mengikuti tahapan yang akan ditetapkan oleh DPD dan DPP Partai Golkar, karena masih akan ada selain evaluasi terhadap penugasan, kemudian masih akan ada survei yang akan dilakukan oleh lembaga survei untuk mengukur baik elektabilitas maupun popularitas seluruh calon yang mengikuti mekanisme pendaftaran di DPD Golkar Padang Sidimpuan. Saya menyatakan bahwa kita akan taat terhadap seluruh mekanisme itu sebagai bukti bahwa sebagai kader Partai Golkar tentu kita akan mengikuti segala sistem yang ada di Golkar Padang Sidimpuan. Dari persyaratan yang diajukan yang telah diserahkan kepada tim penjaringan tadi, apakah itu sudah selesai orang yang kekurangan yang harus dipersiapkan ke depan lagi? Sejauh ini sudah cukup, sudah lengkap persyaratannya, tetapi manakala nanti tim penjaringan masih membutuhkan persyaratan yang lain, tentu kita juga siap untuk memenuhinya sesuai dengan ketentuan. Selaku Ketua DPD Golkar Kota Sidimpuan, Pak Ihsan harus wajib mendaftar di rumahnya sendiri Golkar. Mungkin ada melirik partai lain untuk mendaftar ke yang lain lagi. Saya pikir yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa kendati pun sebagai Ketua DPD Partai Golkar, tetapi saya harus bisa memisahkan jabatan Ketua DPD Golkar ini dengan personality yang ikut mendaftar sebagai calon. Maka kita menghormati betul otoritas dan kewenangan tim penjaringan yang sudah di-SK-kan untuk itu. Itu yang pertama yang perlu kita tegaskan. Yang kedua, tentu saya pribadi akan menjejaki komunikasi dengan partai-partai yang ada di Padang Sidimpuan untuk mempertemukan, untuk menemukan pikiran-pikiran yang sama, sehingga kita berharap nanti pada Pilkada Kota Padang Sidimpuan November 2024 tentu kita bisa bersama-sama dengan partai politik yang lain. Komunikasi dalam politik ini kami kira adalah sesuatu yang penting kami lakukan, karena kita tidak bisa membangun sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, bahwa kita butuh kolaborasi, butuh kebersamaan, butuh soliditas untuk bisa memenangkan pilkada ini pada November 2024. Itu adalah sesuatu yang sangat real di hadapan kita. Kita harus bisa bekerja sama dengan seluruh pihak. Mudah-mudahan niat panggilan sejarah untuk mengikuti pilkada Kota Padang Sidimpuan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pikiran-pikiran kita. Itu pendamping Pak Ihsan sendiri waktu nggak ada yang persiapan? Sejauh ini kita masih membangun komunikasi dengan banyak pihak, dengan banyak figur. Sampai saat ini kita belum bertemu, belum memutuskan, masih di tahap penjajakan. Tetapi tentu kita ingin menghadirkan satu pasangan calon yang terbaik untuk Kota Padang Sidimpuan pada pilkada ini. Nah, ini terakhir Pak Ihsan. Pak Ihsan sudah menjalani proses mulai dari pengambilan formulir sampai hari ini menyerahkan. Bagaimana pelayanan dari tim penjaringan sendiri? Alhamdulillah, tim penjaringan adalah punya otoritas dan kemandirian yang luar biasa, dan saya secara pribadi membatasi diri untuk mengintervensi, untuk mencampuri, untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada tim penjaringan. Kita ingin tim penjaringan ini adalah tim penjaringan yang mandiri, punya kewenangan dan otoritas penuh di dalam menentukan, di dalam mengevaluasi seluruh calon yang mendaftar. Seperti itu. Terus jadi Alfa untuk calon wakil itu kan sudah mendaftar mantan wali kota. Apakah ada kecenderungan menjadi pendamping kembali, ataukah menunggu keputusan dari Partai Golkar untuk supaya lebih kompatibel dalam untuk mewakili berlanjut dan bersinar? Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di satu sisi mekanisme penjaringan yang dilakukan partai
tentu kita berharap itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain, kami akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh calon yang mendaftar, baik di DPD Partai Golkar Padang Sidempuan maupun di luar DPD Golkar Padang Sidempuan. Artinya, teman-teman, kita biarkan dulu mengalir seperti air. Kendati pun Pak Arwin adalah pasangan calon di 2018, kemudian kami sudah sama-sama bertugas 5 tahun terakhir. Itu satu kelebihan Pak Arwin, tetapi tentu kita akan tetap evaluasi untuk menghasilkan satu pasangan calon yang terbaik. Bang Arwin saya kira adalah salah satu tokoh yang sangat baik, sangat elegan, dan kedekatan kami secara emosional juga kami kira sampai dengan saat ini sangat baik. Tetapi tentu juga figur-figur yang lain tentu di mata kami juga adalah semua harus mendapat pertimbangan manakala dalam komunikasi politik yang akan kita lakukan ke depan bisa terbangun kemistrinya, semangatnya, keinginannya, dan tentu tekad dan cita-cita untuk keberlanjutan bersinar jilid kedua. Itu yang akan kita lakukan. Ada satu lagi pesan. Kami memantau beberapa hari ini ada kader-kader dari partai, ada dari Abdul Rahman dari Demokrat, ada sore ini kader PKB. Itu ada kira-kira peluang Golkar, PKB, Demokrat untuk bisa berkoalisi untuk membangun Sidempuan ke depan. Kita berharap akan bisa berkoalisi dengan partai manapun. Saya kira selama ini kita dengan Demokrat sangat baik komunikasi politiknya, dengan PKB juga baik komunikasi politiknya. Oleh karena itu seluruh calon yang mendaftar di Partai Golkar Padang Sidempuan, insya Allah akan menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk mengambil satu keputusan strategis sebelum menetapkan pasangan calon yang insya Allah akan berlayar bersama kita menuju Pilkada 27 November 2024. Cukup, masih ada? Oke, makasih banyak ya. Yuk.